ada satu pertanyaan anak muda ke aku tuh yang bikin aku sedih ya tentang dating adalah gini. Mereka bilang, Kak aku udah gak perawan, masih ada gak yang mau sama aku? For my first period aja tuh gue gak ada yang ngajarin what should I do gitu. Oh no. Nah ended up into a very bad teenagers life. Gue jatuh ke seks bebas dan banyak istri-istri susah tunduk sama suaminya karena suaminya gak lakukan bagiannya, which is mengasihi istri. It wasn't easy for my mom to decide untuk tinggalin kita, untuk bercerai sama papahku gitu. Roh Kudus kayak kasih aku pemikiran gini, kalau kamu jadi mamahmu, kamu ceraiin gak papahmu? Honestly speaking, aku pernah minta divorce sama suami aku karena udah gak tahan dengan pressure upon pressure. Never wanted to be a pastor. Bahkan waktu gara-gara dipaksa punya gereja, gue harus ditahbiskan jadi pendeta. Eventually, itu right after pandemic ya. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa ini adalah tempatnya kita ngobrol soal life journey dan spiritual journey para tetangga-tetangga kita. Hari ini kita punya seorang tetangga yang sangat spesial banget. Dan beliau ini sempat gede banget ketika ngomongin soal healthy dating. Jadi di sini gue justru akan lebih banyak ngobrol lagi tentang healthy relationship dari kacamata dia itu seperti apa sih. Langsung aja, this is tetangga kita hari ini, Pastor Henny Christianus. Hello, Pastor Henny. So, gue mendingan panggilnya Henny aja kali ya. Lo masih aneh gak sih kalau misalnya Pastor Henny? Apa emang udah it's my first name is Pastor now, it's fine. Oh, udah biasa kalau di gereja doang. Oke. Kalau misalnya di luar gereja it's enggak, nyantai aja Kak Henny, Ci Henny, anything will do. Oke. So gue ketemu sama Henny itu ketika di When Heaven Invades kemarin itu ya. I was with my wife, Henny juga sama suaminya Jojo, dimana kita sempat ngobrol sedikit aja, and then for some reason di hati gue langsung bilang invite Henny ke podcast lo. Oke, Tuhan, yes, and here you are. Yes, right? Thank you. So mungkin banyak anak muda pun juga yang kaget nih ngelihat, wih, gila nih Pastor Henny ini lagi di interview sama Daniel nih di Daniel Tetangga Kamu gitu. Karena lu juga dulu lumayan viral di TikTok, di YouTube, di Instagram dan lain-lain ngomongin soal healthy dating. Ya, seputar relationship lah ya. Seputar relationship. Seputar marriage gitu-gitu. Ya, walaupun ngomongnya galak ya. Galak banget ya. Awal-awal waktu pandemik banyak yang marah-marahnya gitu ya. Tapi for some reason they love it gitu ya. Kayak orang Indonesia emang suka ya dimarah-marahin kali. Biar gak ngantuk kali ya. Like awakening gitu. Yes. Tapi mungkin di sini lu jangan marah-marahin gue ya. Jangan ya. Aman ya. Kita ngomongin chill aja ya, chill please. Chill. Tapi can we have a little bit about a background of who you are gitu? Emang dari dulu lu pengen jadi pastor kah? Never wanted to be a pastor. Bahkan waktu gara-gara dipaksa punya gereja, gue harus ditahbiskan jadi pendeta. Eventually, itu right after pandemic ya. Dan waktu ditahbiskan itu kita dibawa JKI, Jemaat Kristen Indonesia, gue nangis. Karena I never wanted to be pendeta gitu. Right. Iya, jadi all my life gue pengennya jadi businesswoman dulu ya, wanita karir. Pokoknya yang kerjaannya real lah gitu, bukan jadi pendeta yang cuma khotbah doang gitu. Never had that in mind. Well, now you're doing your father's business. Yes. Still a businesswoman. It's a calling. Unavoidable. Anyway, please let us know about your childhood. Iya, jadi gue tuh lahir di keluarga yang not so good. Umur 10 nyokap ninggalin kita buat kerja di luar. Terus bokap juga ninggalin gue tuh umur 11-12 gitu ya. Long after that gak pernah ketemu sampai gue gede, teenagers. Dan hidupnya kurang bagus lah karena besar tanpa orang tua. For my first period aja tuh gue gak ada yang ngajarin what should I do gitu. Oh no. Nah ended up into a very bad teenagers life. Gue jatuh ke seks bebas dan hidup ancur-ancuran. Thank God gak sampai ngedrug segala ya. Dan akhirnya gue ketemu teman-teman waktu SMA kelas 2 tuh yang eventually waktu itu freak banget menurut gue. Tapi mereka baik-baik banget. Mereka ngajak gue ke gereja dan gue lahir baru di situ, ketemu Tuhan di situ. For the first time, gak ada yang doain gue cuma diajak ke gereja, gue duduk di kursi dan eventually gue dijamah gitu. Hari ini gue ngerti bahwa itu
Roh Kudus yang ngejamah gue. Tiba-tiba gue nangis terus dan inget segala dosa-dosa gue apa aja yang gue udah lakukan, dan hari itu gue bertobat. Dan besoknya gue ke sekolah, di kelas gue belum pernah baca Alkitab dong. Tiba-tiba ada suara yang kayak bisikin gue gini, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Wah, gue nangis bombay gitu. Dan finally gue tahu itu ada di Mazmur. Iya, dan itu di sekolahan? Di kelas. Di kelas, bukan di gereja? Kelas 2 SMA, enggak. Pembahasan kelas agama kah atau apa? Enggak, gue lagi diam-diam aja. Jadi gue tuh waktu sekolah enggak terlalu bergaul. Karena punya kepercayaan diri yang sangat rendah ya. Karena enggak punya orang tua dan sebagainya ya. Dan lebih cenderung tuh cuma bisa temenan sama sedikit orang. Gue ke toilet sendiri. Jadi basically tuh selalu sendiri. Nah, di kelas itu lagi sendiri-sendiri aja, tiba-tiba ada yang bisikin gitu, dan hari ini gue tahu itu suara Roh Kudus gitu. Wow. And I think it's fascinating ya, dimana beneran it's not about how you start in life, bukan tentang bagaimana lu memulai kehidupan lu. Karena kalau misalnya sekarang ini kita ngelihat di awal kehidupan lu, it looks very broken, very broken. Sebagai anak umur 10 tahun ditinggalin oleh ibu sendiri, habis itu umur 11-12 tahun ditinggalin oleh ayah. Akhirnya lu tinggal sama siapa? And I mean, how did that make you feel at that time? Kita kayak di rumah tuh tanpa orang tua aja. Jadi aku ada kakakku, ada adikku, kokoh dan adik, dan aku di situ langsung took responsibility untuk ngurusin mereka gitu. Gue masih ingat pertama kali itu gue pergi ke pasar beli ikan gitu ya. Nah, ada yang ngasih kita uang makan tuh kakaknya papa gitu. Gue masih ingat zaman itu tuh seminggu 50.000. Lalu mikir itu cuma cukup buat sekali makan hari ini. No, itu cukup buat kita seminggu waktu itu. Jadi gue belajar masak, gak ngerti harus bersihin insang ikan. Gue aja gak nyampe liat kompor, gue naik kerak susu gitu buat ngeliat ke kompor ya. Asal cuci-cuci ikan gitu aja. Gue masih ingat pertama kali gue cook. So gue bangun pagi-pagi buat nyuciin baju, buat nyetrika, buat ngepel segala. I took responsibility buat take care Koko dan adik. But not long after that, kakak gue diadopsi sama uncle, kokohnya papa, pindah ke Australia, ke Sydney. Itu tahun 93. Dan sejak itu tinggal aku sama adik aku. Adik aku ya lebih broken lagi daripada aku ya. Dan aku saat itu galak sih sama dia ya. Karena aku overprotected, dia nakal, ya aku marahin gitu. Sedih banget waktu zaman itu. I had to be his parents gitu. Dan not long after that, aku umur 16 diambil mama. Adikku gak ada yang ngambil ya. Jadi dia lebih parah daripada aku. Aku umur 16 diambil mama, tapi gak tinggal sama mama. Aku dikontrakin rumah di Kelapa Gading, sekolah di Tunas Karya itu. Nah, aku ketemu sama teman-temanku yang salah satu jadi suamiku hari ini, Jojo. Oh gitu. Teman sekelas gue, duduk sebelah gue. Oh gitu. Yes. Ya ampun. Okay, but what happened to your brother now? The younger brother? The younger brother sekarang dia bisnis ya. He's okay now. Dia udah kenal Tuhan. Itu salah satu doa gue sejak gue kenal Tuhan. Gue langsung doain keluarga gue. Pelayanan gue yang pertama adalah doain keluarga gue supaya Tuhan menyatukan keluarga kita lagi gitu. Nah, even though papa mama udah cerai, thank God akhirnya hubungan kita baik, kita kenal, dan hari ini aku sama mama deket, dan aku support mamaku gitu. Aku bisa ampuni dia, ampunin papa, dan hari ini kakakku masih di Sydney. Dia excellent banget di karirnya di bank, di Westpac Bank, dan puji Tuhan hari ini hidup keluarga kita baik banget. Okay, you said the F word. You forgive. You forgive your parents gitu ya. Berhasil memaafkan ayah dan ibu yang abandon. Dulunya abandon you. Kayak membuat lu ngerasa tidak berharga, you know, and all that gitu. Gue penasaran sih. Mungkin sebelum gue tanya bagaimana cara lu memaafkan mereka, pertanyaan pertama gue mungkin bagaimana lu bisa menemukan your value padahal bokap nyokap lu sendiri aja udah meninggalkan lu gitu. How were you able dari anak yang abandon sampai akhirnya lu ngerasa no gue ada value dan gue dicintain kok, nggak pernah di abandon. Jadi hal pertama yang gue alamin sama Tuhan tuh ya, waktu gue ngalamin Tuhan adalah gue merasa bahwa Tuhan sangat sayang sama gue gitu. Banyak banget kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatain di hidup gue. Jadi salah satu contohnya waktu lulus SMA, gue dibawa Tuhan ke Australia.
untuk bisa sekolah di sana. Eventually, mamaku tuh kirim aku ke Sydney itu karena punya niatan ngebuang aku. Jadi dia pikir kenapa ke Sydney? Soalnya ada kokohku. Betul. Ada my uncle. Ada paman, ada sepupu-sepupu. Nah, eventually enggak, itu jalan Tuhan buat nyelamatin aku gitu. Nah, di Sydney itu aku malah struggle ya. Aku harus kerja, aku harus jualan kue di gereja, subuh-subuh yang orang pada pacaran. Hari malam minggu itu aku pergi ke supermarket cariin soft drink yang diskon, water bottle yang diskon, bawa ke gereja buat jualan besok pagi. Itu subuh-subuh aku bangun buat bikin martabak, buat dijual gitu. Pokoknya ke pabrik roti ngambil croissant buat dijual lagi. Itu kayak gitu tuh kerjaan aku dulu untuk survive hidup. Aku cari kerja juga di fast food. Sempat kerja di Burger King setahun, Nandos 3,5 tahun, di Kmart. I fought my life supaya bisa bayar kuliah sendiri, and eventually awalnya gue sekolah teologi di Hillsong itu karena murah, bos. Supaya gue bisa survive. Right. Karena gue perlu turis visa kan gak bisa. Dan jadi harus student visa. Nah, my mom abandoned me, cuma biayain sekolah setahun lebih, dan after itu gue harus bayar sekolah sendiri. So I chose Hillsong karena pertama gue kaget juga bisa diterima karena itu lewat interview loh. Wow. Dan ternyata gue punya panggilan gitu untuk jadi hamba Tuhan that I never knew. Pertanyaan berikutnya, how were you able to forgive? Gue tahu bahwa gue aja yang banyak dosa Tuhan ampunin gitu. Gue gak berhak menghakimi orang tua gue karena Roh Kudus kayak kasih aku pemahaman gini. It wasn't easy for my mom to decide untuk tinggalin kita, untuk bercerai sama papahku gitu. Roh Kudus kayak kasih aku pemikiran gini, kalau kamu jadi mamahmu, kamu ceraiin gak papahmu? Dengar cerita mamah tentang how my dad treated her, mungkin aku pasti ceraiin juga gitu. Karena mamahku harus ngambil keputusan yang sangat berat. Gak ada seorang ibu yang bisa setega itu ninggalin anaknya kalau bukan karena penderitaan yang sangat berat ya pasti ya. Dan she had to survive gitu. Dan mamiku nggak lepasin kita gitu aja. Sebenarnya waktu dia pergi itu dia sempat kirim-kirim uang juga gitu. Cuma she was never there aja gitu. Nah, along the line yang bener-bener dia abandon aku ya waktu aku di Sydney itu. Dia bener-bener cut off relationship with me. Aku nggak tahu nomor handphone dia berapa. Aku nggak tahu dia tinggal di mana. Dan aku nggak bisa pulang ke Indonesia. I had no home. Nah, tapi waktu aku growing up, aku dikasih pengertian sama Tuhan bahwa being my mom wasn't easy. Kalau dia bisa decide seperti itu, pasti berat banget buat dia juga. Dan aku coba memposisikan aku jadi dia, aku mungkin akan lakukan yang sama. Dan kalau aku aja yang banyak salah Tuhan bisa ampuni, masa aku gak bisa ampunin dia gitu. And the only thing that I had in my heart was love. Aku sayang orang tua aku gitu. I love my family. Jadi nothing sih, I had no reason to hate them. Kayak gak ada satupun orang tua yang punya niat untuk menjadi orang tua yang jahat. Yep. They just, mereka cuma mikir ya this is the best thing that I can do. Tapi akhirnya anaknya yang mikir no, what you did was wrong, what you did was not good gitu. Tapi emang sebenarnya nggak pernah ada niat dari orang tua untuk menjadi orang tua yang jahat gitu. Nggak ada sekolah buat jadi orang tua juga kan ya? Absolutely. And that's why you come up with this calling of yours, si healthy dating ini gitu. Jaraknya berapa lama by the way? Dari Hillsong, akhirnya udah lulus dari Hillsong sampai akhirnya tiba-tiba viral di social media gitu. Aku lulus Hillsong itu tahun 99. Aku sempat got into full time ministry di Sydney ya. Terus akhirnya pulang ke Indonesia tahun 2006 itu bulan Januari. Main purpose-nya tuh buat holiday. But then I got a calling to stay. Aku dengar suara Tuhan bilang gini, Henny, selamatkan generasi. At the end suamiku datang jemput ke Indonesia karena aku punya anak kembar kan ya. Jadi aku harus ditemenin untuk pulang dan pergi. Waktu dia jemput aku Februari 2006, aku bilang, Jo, mau gak tinggal di Indonesia aja gitu? Kamu coba doain, kayaknya kita punya panggilan Indonesia. Nah dia bilang mau di Indonesia mau kerja apa gitu. Nah terus tiba-tiba dia dapat undangan untuk khotbah di sebuah youth church, ibadah anak muda gitu. Dan pulang dari khotbah itu tiba-tiba dia ngomong gini, Hen, kita tinggal di Indonesia aja.
Di Indonesia ini aku menemukan bakat, cita-cita, talenta, panggilan semua tersalurkan di Indonesia. Gue kaget. What? Karena dari sebelum married tahun 2000 aku udah pernah ajak dia pulang, dia gak mau. Dia tuh gak suka di Indonesia karena di Jakarta tuh panas, macet, dan dia tiap kali pulang dari Sydney itu diare. Bahkan pernah kena tipes, pernah pelayanan misi ke Halmahera kena malaria. Jadi he hated it. Ya. Tapi kalau seorang Jojo bisa ngomong kita tinggal di Indonesia, gue tahu itu Tuhan. Gitu bro. Pulang deh kita. That was 2006. 2006. Nah, sambil pelayanan, basically awal-awal aku nggak pelayanan sih. Aku kan ngurus anak. Aku ada anak 2 dan aku punya masalah di masa lalu yang membuat aku kehilangan kepercayaan sama gereja. Dan aku akhirnya nggak mau ke gereja lagi. Aku cuman temenin suamiku khotbah kadang-kadang dan purely karena dia memang punya panggilan untuk jadi mengkhotbah. Tapi aku ngurus anak doang di rumah selama 2 tahun. Sampai akhirnya one day gue ke gereja dan pendeta itu ngomong gini. Jangan karena anak lu gak taat panggilan Tuhan. Dan I was struck dan aku tahu bahwa itu buat gue gitu. Dan gue ketemu lagi sama mentor rohani gue yang dia bilang gini. Jangan sampai anak kamu jadi penghalang buat panggilan Tuhan. Kamu harus taat. Akhirnya aku dengan berat hati balik lagi pelayanan itu bulan berapa gue lupa itu 2008. First flight gue ke Makassar dan itu 5 hari gue nangis di pesawat. Karena ninggalin anak gue yang masih bayi kan. Gila. Nah not long after that 10 years after 2008 gue mulai khotbah lagi. 2018 gue khotbah di sebuah gereja CLCC Bandung. Nah mereka tuh punya YouTube channel yang lumayan viral waktu itu, Cactus ya. Nah gue khotbah di situ tiba-tiba Healthy Dating judulnya buat anak-anak muda itu went viral without me knowing. Gue taunya viral dari mana, tiba-tiba orang send ke gue, ini khotbah lu masuk sini, khotbah lu masuk IG-nya, ada yang IG pornografi aja masuk khotbah lu gitu-gitu. Yang diambil itu potongan ini, jangan ambil hati orang yang lu nggak siap jaga. Wow. Iya. Wow. It went viral banget. Jangan berani ambil hati orang yang kamu gak siap jaga. Dating tuh butuh komitmen, bukan sekedar coba-coba. Cinta itu bukan hanya sekedar perasaan. Merasa kayaknya saya cinta deh, kayaknya saya suka deh. Karena yang namanya cinta itu harus teruji lewat waktu dan masalah. Cinta itu dewasa, makanya ngerti komitmen. Kalau Anda nggak dewasa, Anda sebaiknya jangan dating dulu. Karena hanya orang dewasa yang ngerti komitmen. Nah kalau Anda berasanya, gua masih mau bebas, jangan pacaran, berteman aja. Kalau belum siap komitmen sama satu orang, masih pengen lihat-lihat, jangan dating. Oke, based on what? Maksudnya kenapa lu bisa ngomong jangan ambil hati orang yang lu nggak siap jaga? Kayak kok tiba-tiba bisa kepikiran untuk bikin si sermon itu? Di Alkitab tuh sebenarnya nggak ada pacaran. Di Alkitab tuh sebenarnya tuh dating itu adalah masa tunangan, which is as prepared to get married gitu loh. Kayak misalnya Ishak gitu kan dicarikan Ribka itu tunangannya gitu. Nah, jadi gue mau ngajarin orang-orang bahwa lu kalau dating bukan pacaran ya, it's higher level than just pacaran gitu. Bahwa lu tuh punya purpose in that relationship and there is commitment untuk lu building something, lu jaga trustnya orang, lu jaga hatinya orang, nggak main-main gitu loh. Sementara anak muda kan banyak kan pacaran tuh coba-coba doang, main-main doang dan mengorbankan orang jadi sakit mental, ngorbanin hati orang jadi terluka dan akhirnya itu end up-nya banyak gitu, banyak yang ada yang dan sebagainya, and it's not funny gitu. Jadi how that kan kita punya anak nih, gue juga nggak mau orang cuma coba-coba sama anaknya Henny rusak-rusak dikit lah, balikin lagi. No, gue ngajarin anak muda kalau lu sayang sama sesuatu, lu hargai itu. Contoh, lu pinjam anak orang gitu buat pergi keluar, lu balikinnya dengan keadaan utuh dong, jangan lu rusak dong. Contoh HP aja, HP iPhone deh gitu. Lu value iPhone itu karena mahal. Dan gue yakin lu gak iseng-iseng banting-bantingin kan gitu. Lu pasti jaga. Lu pinjam mobil orang aja kan mungkin balik dengan bonyok-bonyok kan. Betul. Nah sama, lu harus jaga anak orang. Lu harus jaga hati orang gitu. That's so good. Dan gak main-main dengan hubungan. Waktu mereka pacaran gak suka dilarang-larang. Bebas gitu, hari ini gue mau makan sama A, gue mau makan B. Nah kalau gitu lu jangan pacaran. Lu gak boleh dating, lu temenan. Gue ngajarin anak muda, kalau lu masih hunting, kalau lu masih gak sure dengan seseorang, why don't just make a lot of friends? Pergi rame-rame, kenal A, B, C, D, gak ada yang ngelarang. Tapi kalau lu udah go into dating, di situ ada komitmen.
Di situ harus ada ya lu nggak bisa sembarangan gitu sama orang gitu. That's good. Ini berhubungan banget ya ketika di tahun 2008 ketika selamatkanlah generasi, Ya selamatkan generasi. Selamatkan generasi. Tapi ternyata baru terjadi di 2018 gitu. Kayaknya kita jelas banget, oh ini dia generasi yang harus gue selamatin gitu. It feels like, kok lama banget Tuhan, kenapa gak 2008 selamatkan generasi, besoknya langsung viral dan habis itu langsung masuk generasi. What do you think? No, actually yang viral itu kemudian adalah khotbah-khotbah gue yang udah lama banget. Jadi dan lucu banget khotbah gue yang udah lama itu tiba-tiba came to surface. Jadi yang rambut gue masih panjang banget, yang gue masih kurus banget, itu went viral. Right. Gitu after that gitu. Jadi Tuhan nggak perhitungkan. But there was also about dating. Iya, banyak tentang relationship. Jadi khotbah gue yang terkuat tuh tentang karakter, jangan aji mumpung, being excellent, attitude di marketplace, tentang values are quite strong in that other than relationship. Tapi kenapa kayaknya relationship itu yang kayak naik banget gitu? Follower aku tuh kalau dilihat range umurnya tuh 18 ke 36 terbanyak. Selebihnya ada yang sampai 46 dan sebagainya. Nah, aku lihat memang anak-anak muda tuh paling interested di bidang percintaan, hubungan, ya, karena itu masalah yang terbanyak di antara kaula muda. Yang kemudian keuangan, yang kemudian soal kerjaan dan attitude ya. Right. Gitu. Kalau misalnya anak-anak muda gitu ya, berarti suka nggak yang kayak atau pertanyaan yang paling blow your mind tentang dating dari anak-anak muda gitu sekarang ini? Ada satu pertanyaan anak muda ke aku tuh yang bikin aku sedih ya tentang dating adalah gini. Mereka bilang, Kak, aku udah gak perawan, masih ada gak yang mau sama aku? Wow. Jadi pemikirannya sampai sesempit itu. Gue sampai berani ngomong di mimbar gereja, gue bilang gini, gak apa-apa kalau lu perawan. Kalau lu bertobat dan bangun hidup lu sungguh-sungguh, lu bangun kualitas hidup lu. Tuhan bisa kasih yang jauh lebih baik. Honestly speaking, orang terlalu shallow ya, terlalu cetek banget kalau mikir bahwa orang mau sama lu tuh karena lu cantik, karena lu tuh perawan gitu. Itu terlalu shallow menurut gue. Gue ngajarin anak muda, why don't you build your life focus on your strength. Lu punya kualitas yang lebih tinggi dari itu. Lu akan ketemu dengan orang-orang yang sepassion sama lu dan lu akan ketemu yang terbaik di situ gitu. Bangun hidup lu gitu. Jangan fokus di area-area yang gak penting. Tentu gue ngajarin anak muda ya lu harus upgrade juga penampilan lu dong gitu kan. Jangan sampai janda udah kawin 3 kali elunya gak laku-laku. Gue ngomong keras di situ. You know what I mean? Banyak anak muda yang bodinya udah kayak emak beranak 5. I'm sorry, gue bukan sexist atau bicara apa ya body shaming, tapi I'm talking about real thing gitu. Karena laki-laki itu kelemahannya di mata gitu kan. Makanya Yesus bilang gitu, laki-laki yang melihat perempuan lah menginginkan dalam hati, meaning they see first. Impression pertama pasti cantik dulu. Makanya gue belajar makeup karena gue sadar gue nggak cakep banget gitu kan. Dan suamiku seneng banget aku dandan. Okay. It's real gitu. Yeah, that's real talk. There you go. I love that. Jadi kalau misalnya ada anak muda nih yang lagi nonton gitu ya, dan dia pengen tahu tentang healthy dating itself. So what is the definition untuk healthy dating? Ada nilai penghargaan. Okay. Itu pertama. Bahwa kamu harus bisa ngelihat pasanganmu tuh berharga. Jadi kamu akan jaga. Kalau bahasa Kristennya menjaga kekudusan, meaning adalah lu nggak boleh bongkar-bongkar, lu nggak boleh buka-buka gitu ya. Keterbukaan itu ketika kamu communicate, tapi nggak saat kamu petting-petting, itu nggak healthy gitu. Yang healthy adalah nilai penghargaan. If you value someone, you take care of them very well. Itu. Yang kedua itu ya use your time to really communicate about your heart, your vision, your purpose in life, your calling, more than just using the time of dating tuh buat petting-petting, tapi justru bangun hubungan lu tuh supaya lu ngerti satu sama lain kelemahan, strength, weakness, terus ngerti isi hati masing-masing. Kalau mau ribut ya di situ lu tahu, oh gue nggak cocok sama lu dalam area ini, so then mata lu kebuka, should we keep going or should we not? Jadi be fair gitu. Kalau memang nggak bisa ya nggak bisa. Kemudian yang healthy itu adalah lu harus bawa itu dalam
doa ya, gue selalu percaya bahwa gini, jodoh itu datang dari Tuhan gitu. Tapi pilihan itu di tangan elu. Bisa gak orang hari ini married bukan sama jodoh yang memang perfect match dari Tuhan? Bisa aja. Makanya ada istilah harusnya yang sepadan. Yang sepadan tuh apa? Lucu banget ya di Alkitab itu ngebahas soal sepadan. Sorry nih kalau aku bawa Alkitab karena that's all I know in life, right? Nah sepadan itu adalah ternyata waktu Tuhan menciptain Adam dan berpikir dia harus cari pasangan yang sepadan, Tuhan menciptakan binatang-binatang, you know. I just read that as well. Tapi Adam tidak menemukan pasangan yang sepadan dengan dia. Betul. Why? Karena dia gak bisa bicara dari hati ke hati. Guguk paham kita ngomong apa, kita gak paham guguk ngomong apa. Jadi yang sepadan itu yang nyambung sama lo, yang bisa sepemikiran sama lo, yang lo bisa ajak diskusi. Karena honestly in relationship, seks itu cuma sedikit. Tapi communication is number one. At the end lu mesti punya partner in life yang lu bisa ajak tukar pikiran. Waktu lu punya struggle, lu bisa diskusi gitu. Nah yang healthy adalah yang sepadan dan seiman. Indonesia basically punya aturan yang gue cukup setuju bahwa lu harus nikah sama orang yang seagama. Tapi seagama belum tentu seiman. Why am I saying this? Sama-sama Kristen belum tentu seiman. Interesting. Yang paling penting tuh takut akan Tuhan menurut gue ya. Nah kata takut bukannya ngeri tapi hormat, kagum, in God. Nah jadi takut akan Tuhan tuh gini, definisi orang takut akan Tuhan itu dia menjauhi kejahatan. Jadi cari orang yang benar-benar tuh buahnya baik, yang gak jahat sama orang. Gue bilang gini, lu bisa nilai orang tuh dari aslinya. Itu pertama, waktu dia marah, waktu dia disakiti, waktu dia direndahkan, dia merasa gak dihargai, dan waktu dia ditawarin duit gede. Aslinya kelihatan. Nah gue ajak anak-anak muda untuk berpikir melenting jauh. Lu jangan terpesona penampilannya aja. Karakter itu yang lu nikahin, bukan kulit luarnya. Trust me, seganteng apapun kalau nyakitin itu luntur semuanya gitu. Secantik apapun kalau dia jadi pain gitu ya buat kamu ngeliatnya itu gak cantik lagi gitu. Tapi kalau ada yang karakternya baik, suportif banget, lu susah dia ada di situ buat lu sakit dia urusin. Mungkin biasa tapi you just fall in love with that person gitu. Karakter lebih penting. Menurut aku healthy dating ya masih panjang ya bisa diomongin, tapi basically itu. I love that. I love that so much. Mungkin gak healthy dating kalau misalnya lo sudah melakukan seks di luar nikah? Mungkin banget. Jadi butuh pertobatan dari keduanya untuk sama-sama decide. Kita gak boleh lakukan lagi ya. Kita tobat yuk, tobat sama-sama. Itu healthy banget. Jadi harus punya pasangan yang mau tobat bareng. Wow. Karena kalau yang satu tobat, yang satu ngobat, susah. Jadi dua-duanya harus tobat. Bisa gak orang dari bikin salah tapi kemudian ternyata mereka meant for each other? Bisa banget dong. Gue sama Jojo ngelewatin masa pacaran yang gak healthy. Akhirnya kita tobat. Dan kita sungguh-sungguh. Dan gue udah doa bolak-balik, gue tahu Jojo was the one for me gitu. Dan kita taubat bareng dan kita sungguh-sungguh ikut Tuhan dan wow, look at where we are now. Tuhan pakai kita berdua gitu. I'm so proud of my husband karena dia tuh yang bawa aku ke Tuhan. Wow. Dia yang selalu ngedidik aku untuk punya cara pemikiran sesuai apa yang Tuhan mau gitu loh. Contoh nih kayak misalnya, you know with the fame come a lot of haters, right? Jadi di tengah struggle gue, Tuhan kasih fame di dunia kekristenan ini. Banyak orang-orang yang nyerang gue gitu ya bikin gue down ya. Tapi Jojo tuh yang bisa ngasih tahu gini, pikirin yang Tuhan percayakan di tangan lu. Jangan pikirin omongan-omongan yang gak perlu. That's why lu mesti punya pasangan tuh yang cinta Tuhan, takut Tuhan, yang punya value yang sama, yang punya iman gitu, yang bisa nguatin lu saat lu lemah dan punya pemikiran ilahi, nggak cuma duniawi gitu. Nah, I'm blessed to have a husband like that yang leading banget. Jojo tuh lead banget gue gitu. Wow. Jadi pemimpin banget, jadi imam banget dalam hidup aku gitu. Wow. I want to go back to itu ya tadi yang kayak ketika dia emang udah melakukan seks di luar nikah gitu ya, maksudnya lagi pacaran tapi udah seks, tapi abis itu pengen tiba-tiba felt convicted kayak wah gila deh, kayaknya ini Tuhan lagi ngomong banget nih sama gue dan gue harus mulai healthy dating. Healthy dating artinya dalam kekudusan. Dalam kekudusan, gue nggak akan seks lagi sama pacar gue sebelum nanti kita akhirnya benar-benar nikah gitu.
Kemarin tuh soalnya gue ketemu sama temen gue, tapi dia udah menikah sekarang. Dia juga bilang hal yang sama. Jadi ada satu momen ketika mereka pacaran, mereka ngerasa Roh Kudus atau Tuhan nantang mereka untuk hidup dalam kekudusan. Bukan nantang lah, maksudnya it's a commandment. It's come on guys, it's time. You know, you wanna have a holy, you wanna become more holy, then udah no more sex. Itu susah banget untuk ngontrol dirinya. Dan yang kedua, mereka baru ngeh kalau misalnya mereka berantem, dulunya ketika mereka berantem, akhirnya nggak diomongin, cara minta maafnya adalah dengan make up sex. Tapi sekarang karena mereka sudah memilih untuk hidup dalam kekudusan gitu ya, akhirnya ketika mereka berantem kayak orang bego aja gitu. Kayak gimana sampai akhirnya mereka harus komunikasi, mereka harus ngomong. Ketika mereka ngomong, komunikasi mereka jadi lebih baik gitu. And turns out jauh lebih sehat, balik lagi tuh hubungan mereka daripada pas dulu ketika ya udahlah berantem biar kita baikan lagi. I'm just gonna do what I do to do the make up sex and everything gitu. So I believe ini kan prinsip-prinsip yang kuno banget, yang kayaknya orang bilang wah that's so ancient. Tapi sebenarnya kalau diterapkan di dunia modern itu ya I mean it's what 6,000 years of principle gitu kan, yang harusnya kalau lo ikutin, I'm sure there is a benefit from it gitu. Gimana kalau misalnya orang-orang pada bilang kayak, iyalah ini apa sih seks di luar nikah kuno banget sih pemikiran lo and everything, you know like. Gue cuma penasaran aja. Kalau orang-orang bilang ini suatu prinsip yang kuno, what do you say to them? Menurut gue orang yang bisa value kekudusan ya, artinya ngejaga diri selama lu dating, lu nggak having sex sampai lu nikah, adalah orang yang punya rasa tanggung jawab sama dirinya sendiri dan sama orang tuanya gitu, dan tentu sama Tuhan ya. It's not kuno, karena menurut gue justru orang yang ngerti menghargai diri sendiri itu punya harga diri gitu, dia punya value banget untuk nggak membiarkan orang lain ngerusak dia. It's the way. Something yang nggak general, yang nggak umum, justru menurut gue tuh jadi mahal. Kalau pasaran banget mindsetnya seks biasa. Sebenarnya kan Indonesia itu punya tradisi timur yang sangat bagus menurut gue ya. Kita tuh kalahnya sama luar tuh apa? Kita adopt Western culture yang bilang bahwa living together is normal. Sex before marriage is normal. Nah, normalisasi ini harusnya nggak boleh masuk ke budaya iman yang sebagai orang-orang yang mengaku beriman, mengenal Tuhan, takut Tuhan, harusnya nggak boleh adopt, nggak boleh menghadap apa yang jadi normalisasinya dunia, bahwa lu boleh seks bebas, bahwa kawin cerai itu biasa, bahwa kumpul kebo itu biasa. Lu harus berpegang pada prinsip yang benar menurut gue ya. Dan malah justru menurut gue cool banget gitu. Keren banget gitu. Nah ini yang kita harus bring up, ini jadi sebuah culture buat anak-anak muda bahwa keren banget lagi kalau lu tuh susah disentuh gitu. Bukannya laki-laki tuh gak suka cewek gampangan ya. Justru gue ngeliat ya, cowok-cowok yang punya value ya, yang not easy guys, mereka tuh gak suka cewek murahan. Correct me if I'm wrong, tapi perempuan yang punya virtue, yang bisa value themselves, itu justru kayak mahal banget gitu, hard to get. Dan sorry ya, iPhone aja nih, lu kalau belum bayar gak boleh buka plastiknya. Why would you let people open you so free gitu? So good. Jadi aku lagi ngajarin anak-anak muda untuk put value in yourself. Sekarang ini kan gampang banget, maksudnya dengan swipe left apa swipe right ya, nggak tahu deh. Swipe left gitu kan. Maksudnya kayak swipe gitu, kayak and then you got yourself a date, aplikasi untuk dating itu udah banyak banget dan lain-lain. Kalau misalnya itu kan cara duniawi banget gitu. Like what do you say to that? Sekarang ini kalau misalnya orang pengen ngedate tuh sebenarnya mereka yang sehat tuh harus kemana? Nah, apps dating nih ya, kalau aku bilang ada yang baik ada yang enggak.
Tapi basically kamu harus punya filter yang bener dulu. Polusi banyak masuk, tapi filternya harus bagus. Itu yang membedakan air purifier yang mahal sama yang murah. Ya. Nah, jadi waktu kamu ikut dating apps, ya kalau filter kamu bener, kamu akan milih yang bener. Nah, jangan tergesa-gesa supaya kamu gak salah langkah kan. Jadi karena orang tuh lihat, umur gue udah 40, siapa aja lah gitu. Nah, it is wrong, karena gini, pernikahan itu tuh bisa membahagiakan tapi bisa menjadi penderitaan. Why put yourself in such a tragedy? Bahwa lu akan berubah dari status single jadi janda. Why? Why get prepared for that? Wow. Kenapa enggak filter well and happy forever? Ada orang yang ikut dating apps, ended up pernikahannya happy. Karena filternya bagus. Yang dia lihat, number one, sepadan, seiman, dan dia lihat memang karakternya bagus. Orang ini takut Tuhan. Wow, aku lihat happy banget marriage-nya. Yeah. Karena filternya bener. Nah, ada yang married ancur-ancuran. Padahal dua-dua juga katanya anak Tuhan. Tapi pernikahannya gak happy. Saling menjatuhkan, bolak-balik mau cerai. Ya itu, karena lu cuma lihat kulit luarnya. Lu lupa bahwa lu akan nikahi dalamnya gitu loh. Wow. Nah menurut aku kalau orang mau dating, oke, gue jomblo, gue desperate. Gue nulis buku tentang desperado jomblo. I mentioned there bahwa it is okay to be single. Bahwa lu bisa nikmatin hidup lu bisa berkarya dengan bebas. Lu gak takut untuk gambling waktu lu bisnis. Karena gak ada yang dirugiin dan gak ada yang nunggu lu di rumah. Lu bisa kerja maksimal. Tapi kalau memang bener-bener pengen married, nah cari komunitas yang sehat. Nah kesulitannya orang adalah ketika dia bergabung di satu komunitas, let's say local church. Mungkin pilihannya udah gak banyak. Yang bagus-bagus udah sold out. Makanya membuka diri untuk punya pertemanan yang luas. Tapi juga harus tetap punya filter yang benar. Bahwa dari 1000 teman yang lu kenal, yang lu pilih, karena teman akan jadi salah satu dari jodoh lu gitu. Nah pilih yang jadi jodoh itu, makin difilter kan makin tipis nih. Yang takut Tuhan, yang karakternya bagus, yang beriman, yang sepadan, yang setujuan, sevisi. Karena kalau gak sevisi repot juga Dan. Nah banyak orang udah buta matanya, udah gak difilter lagi. Yang penting kaya, yang penting ganteng, yang penting ini dan itu. Nah kita ketepunya di situ kan kadang-kadang. banget. Oke, jadi ketika mereka sudah they have the healthy dating. And then after that, they have their marriage. Apakah healthy dating sudah pasti menggaransi healthy marriage? No. Selama lu hidup, lu akan ngelewatin yang namanya konflik. Kamu akan ngelewatin yang namanya terluka. Kamu akan ngalamin yang namanya gak sependapat sama siapapun, including in marriage gitu. Nah akan ada proses baru lagi kan. Dari pacaran tuh ada prosesnya sendiri. Dari married akan ada prosesnya sendiri. Nah kita gak bisa avoid conflict, but how we respond to that matters gitu. Happy gak pernikahanmu tergantung dari responmu. Karena semua orang yang kita nikahin tuh gak ada yang sempurna, ya gak sih? Ya. Nah aku lihat orang yang married sampai 3 kali, kalau gue tanya lagi, gak ada suami yang lebih baik dan gak ada istri yang lebih baik. Every marriage have a problem. Dia married sama istri pertama ada masalahnya sendiri, married sama istri kedua ada masalah lagi, demikian juga suami-suami gitu. Ya. Lu sendiri membawa problem-problem lu dengan abandonment issue, fatherless issue itu ke sebuah pernikahan. Betul. How is that sampai hari ini lu masih bisa tetap nikah sama Jojo? Jadi aku justru belajar dari my childhood. Contoh nih, aku di-abandon sama mama papa aku kekurangan kasih sayang. Hari ini aku sayang banget sama anak aku. I told them every day waktu mereka kecil ya. Sekarang udah gede kan komunikasi udah gak seperti dulu. Tapi every time we communicate, saya selalu bilang, mama sayang kamu. Kamu berharga banget buat mama. Kamu tuh reward terbaik mama dari Tuhan. Kamu cantik, kamu pinter. Yang anak cowokku juga aku selalu bilang, mama bangga sama kamu. Kamu tuh hebat dan sebagainya. Nah apa yang aku gak dapat dari orang tua aku, itu aku kasih buat anak aku. Justru aku belajar, hey kita jadi ngerti kebaikan karena pernah ngelewatin perlakuan yang gak baik gitu. Nah kemudian tentu dalam pernikahan aku sama Jojo, aku ngelewatin struggle yang panjang ya. 5 tahun pernikahan kami itu gak bahagia. Bahkan saat kami kembali Indonesia karena panggilan Tuhan, ada lagi struggle-nya.
honestly speaking aku pernah minta divorce sama suami aku karena udah gak tahan dengan pressure upon pressure. Nah kami berdua datang dari latar belakang keluarga yang broken families lah. Nah tapi aku bisa bertahan sama Jojo juga bisa bertahan karena kita takut sama Tuhan. Aku pegang prinsip jangan sampai aku nih malu-maluin Tuhan banget gitu loh. Dan terlebih kalau aku sama Jojo hari ini jadi gembala di Gereja Impact Home Indonesia dan juga kita aku tuh founder di Yayasan Tangan Pengharapan. Kita tuh ngasih makan ada 9.000-an anak di seluruh Indonesia, ngegaji 290-an guru dan nolongin. Kita punya sekolah penjara di Salemba dan sebagainya. Aku kalau bikin stupid decision, aku juga mikir gitu. Aku bakal ngorbanin ribuan orang di belakang aku. Not to say millions of people yang following Jesus because of my preaching gitu. Yeah. Dan I won't be so foolish gitu. Honestly, ini dalam hidup kita banyak hal yang kita nggak boleh ngikutin yang kita pikir, yang kita rasa, yang kita mau. I learn how to live beyond my feeling. Dan aku ngorbanin perasaan aku sometimes untuk kepentingan orang banyak. Nah tapi selain itu ya Roh Kudus itu penolong yang baik, penasihat yang setia yang selalu ngingetin aku waktu aku salah. Aku diingetin gini, coba kamu belajar menghargai suami kamu gitu. Sebagai perempuan yang boleh dibilang aku cukup mandiri, aku punya karya sendiri, aku juga pasti punya pride. Nah di situ aku belajar merendahkan hati untuk submit sama suami aku. Aku ikutin yang dia mau. Aku izinkan suami aku making decision over my life. Jadi dan gue kalau bangun tiap hari tuh suami gue yang nentuin gue hari ini mau kemana. What? Jadi I let my husband to lead me. Wow. Jadi hari ini aku bahkan di Gereja Impact Home Indonesia hanya statusnya istri gembala dan pengkhotbah saja. Gue gak ikut-ikutan ngatur gereja, gue serahin semuanya ke suami. Bahkan di Tangan Pengharapan suami aku tuh CEO-nya. Aku gak ikut-ikutan ngomong kecuali ditanya. Jadi leader-leader Tangan Pengharapan disuka sama aku untuk program aja karena itu my area. Dan ketika mereka punya kesulitan, mereka butuh ide dan sebagainya, mereka duduk meeting sama aku. Tapi selebihnya Jojo run the whole things. Wow. Aku serahin semua ke suamiku. Aku belajar submit sama dia karena Roh Kudus tuntun aku gitu. Nah aku belajar ngerti bahwa di dalam pernikahan itu ada salahnya aku harus kasih ruang buat suami aku tuh gini. Gak mudah loh nikah sama seorang Henny Kristianus yang kata orang-orang istri yang kuat gitu. Jojo butuh dikasih pride, dikasih honor as a husband. Dan aku belajar untuk kasih itu ke dia. Wow. He has all the honor gitu. Ya, I can tell. Maksudnya ini mungkin bukan problem di rumah tangganya Henny aja gitu. I can sense sometimes you meet alpha female yang kita bilangnya. Tapi si alpha female ini rumah tangganya itu kayak ya berantakan banget sih. What I see sometimes, mungkin nggak semuanya lah, obviously, ada beberapa orang yang gue lihat gitu, akhirnya ya cerai dan lain-lain. Tapi memang sangat rare ketika kita ngelihat seorang alpha female yang submit to the husband dan bukan cuma submit ya, dia benar-benar mengangkat husbandnya banget gitu. Dia benar-benar mengimamkan banget, membuat husbandnya leader dan dia memilih untuk terus submit di bawah leadershipnya husband tersebut. Padahal gue yakin banget si alpha female ini kadang-kadang kalau misalnya dia disuruh make a decision mungkin jauh lebih efektif, lebih efisien daripada si husbandnya itu sendiri. Tapi the fact that dia bisa submit itu butuh so much self control dan itu yang membuat dia berkembang dan menjadi seseorang yang menjadi lebih baik lagi gitu. And that's what marriage is all about juga kan. Kita saling sharpen each other gitu. Suaminya juga termotivasi untuk menjadi better, si istri termotivasi untuk turunin ego dan lower the ego banget kayak so gitu. True. Yeah. So what creates a healthy marriage now? What creates a healthy marriage is good communication. Okay. Kerendahan hati, humility, appreciating one another. Nilai penghargaan dalam pernikahan gak boleh hilang. Marriage will be better if both works hard on it, not just one. Yang paling penting above all, really having God in your life.
Ya, Jesus in the midst of you. Gitu. To be the highest. Jadi kita berdua nggak akan berani macam-macam karena kita aware bahwa God is in our life gitu. He's in control over everything. Dan itu yang bikin kita healthy sih. Karena menurut aku ya, kalau kita married sama orang yang nggak bertuhan, nggak ada boundaries. Dia mau cerain lo ya dicerain lo. Aku tahu banget. Aku pasti udah banyak lukain Jojo di masa lalu dan satu-satunya hal yang bikin Jojo nggak cerain aku karena dia takut Tuhan aja. Honestly. Yeah. Wow. Yeah. Gimana sih kayak lu sendiri ya sebagai seseorang yang ya wanita kuat ini gitu ya, bisa setiap hari memilih untuk you know what, let me submit to my husband. I think a lot of people need to hear this. Kayak bagaimana caranya untuk seorang wanita, apalagi yang mandiri, apalagi lu dulu bilang lu kerja di Burger King, di Nando's dan lain-lain untuk mencari nafkah. You're a businesswoman, cita-cita lu businesswoman. You're someone who's so strong, very ambitious, and yet lu memilih to submit. How? Like what triggered and how? Aku percaya bahwa aku ambil contoh Yesus ya, karena itu teladan di hidup aku. He had all the power buat ngelawan tentara-tentara Romawi yang nangkep dia, yang menyesah, mencambuk, buka pakaiannya, jubahnya, dan telanjangin dia dan permalukan dia. He had the ability to fight back, but he did not. Does that mean that he didn't have the power? Wow. No. Someone who is humble enough and soft-hearted. Yesus tuh rendah hati dan lemah lembut. Dia tuh punya power under control. Dia bisa menguasai dirinya untuk gak fight back because of one reason. Dia tahu kehendak Bapanya dan dia tahu dia siapa. He was the Redeemer. He meant to die for us. Jadi gue tahu gue siapa. Gue istrinya Jojo. Wow. Gue punya anak yang gue harus jadi mamah buat mereka. So I never felt famous. Jadi gue nggak pernah ngerasa diri artis. Gue biasa banget dan gue sehari-hari banget. I'm just a mom. I'm a wife. I always keep reminding myself, you are nobody without God's grace. Jadi gue nggak merasa hebat sih dibanding suami gue karena dan aku butuh Jojo. Itu yang bikin gue selalu reminding myself, I will not be able to do everything that I'm doing right now if it's not because of my husband. Jojo tuh complete me. He has all the strength that I never had. Jojo tuh membuat aku kuat ngelewatin semua ini. And he is a very good person. Yeah. And so grateful for him gitu. Yeah. Jadi aku kalau bisa submit sama dia tuh ya karena he himself is a very good leader for me ya. Dia bisa jadi imam, dia bisa jadi teladan, and he leads me. Banyak istri-istri susah tunduk sama suaminya karena suaminya nggak lakukan bagiannya, which is mengasihi istri. Sedangkan firman Tuhan bilang ke suami-suami kasih istrimu, istri sih tunduklah pada suamimu. It both ways. Aku bersyukur Jojo bikin aku gampang untuk tunduk karena dia suami yang baik. Dia suami yang setia dan dia mengasihi aku gitu. So what would you say kepada istri-istri yang tidak dikasihi oleh suaminya? Apakah dia tetap harus tunduk sama suaminya? Ketaatan sama firman Tuhan itu harga mati ya. At one point in my life, why I asked for divorce adalah karena aku merasa tidak dikasihi. Aku merasa aku dipaksa melakukan yang dia mau. Aku merasa dimanfaatkan. Itu pemikiran yang negatif kan. Tapi banyak istri-istri yang kenyataan di hidup mereka mungkin mereka ngalamin kayak gitu. Mereka dimanfaatkan. Mereka yang harus kerja keras ngidupin keluarga. Sementara suaminya nyantai-nyantai aja. Suaminya gak setia, memanfaatkan kesetiaan mereka dan sebagainya. Nah, tapi ketaatan sama Tuhan untuk tidak bercerai itu harga mati. Sesulit apapun. Alkitab cuma mengizinkan mereka berpisah hanya sementara untuk berdoa yang artinya untuk reflect yourself. Tapi aku selalu suggest sama semua perempuan, kalau kamu sampai di KDRT
apalagi anak-anakmu mengalami verbal abuse, physical abuse, kamu harus keluar dari situ. Save yourself. Tapi taat sama firman bahwa kalau kamu memilih bercerai, kamu tidak boleh nikah lagi. Itu harga yang kita harus bayar. Tapi beden kalau kenyataannya orang bilangin sama gue, kalau gue udah terlanjur bercerai dan gue nikah lagi, gimana? Jangan merasa terhakimi karena Tuhan kita itu maha pemurah, penuh kasih karunia, maha adil. Gue gak bisa ngejudge lu juga gak perlu ngejudge diri sendiri. Hidup takut akan Tuhan sekarang, jangan ulangi kesalahan yang sama dan berharap kasih karunia Tuhan aja. Gitu. Oke. Jadi what you're saying is kalau misalnya sampai suaminya itu tidak mengasihi istri, pertanyaannya apakah istri harus tetap tunduk sama suami? You would say yes, tetap tunduk dan jangan cerai. Dan doa supaya suaminya akan berubah dan mulai mengasihi lo. In a way, that's how you would do it. Perubahan itu dimulai dari kita dulu. Itu yang gue alamin di pernikahan gue yang ruin last time. Okay. Jadi gue berubah dulu. Gue belajar menghargai Jojo. Gue coba ngertiin yang dia mau apa, and let him to be the leader of my life. Nah akhirnya everything works well. Dan gue doain dia tentunya ya, supaya Tuhan tolonglah supaya suamiku nih lebih pengertian, lebih sabar, jangan marah-marah gitu. Nah terbukti akhirnya Jojo berubah. Dan kita berubah dulu. Jadi inspirasi bukan manipulasi. Wow. Dan yang kedua, udah kita lakukan bagian kita doain suami kita dan berharap Tuhan ngerubah dia. Gue dengar banyak kesaksian, ada yang suaminya tuh doyan main perempuan, dia terus doain suaminya, 20 tahun kemudian berubah dan bertobat dan cinta banget sama dia. Nggak ada yang mustahil sih bagi Tuhan. 20 tahunnya itu loh. Yes, agree. Tapi nggak semua perempuan sekuat itu. And again makanya there's another choice. Kalau itu udah tidak tertahankan, meaning kamu di verbal abuse, kamu physical abuse, dan kamu bisa gila dan sakit mental kalau tetap bertahan. Dan hey, we cannot say gak boleh pergi gitu. Gue gak pernah saranin orang bercerai. Gue cuma bilang lu boleh berpisah tapi stay in marriage. Supaya anak-anak lu gak sakit mental. Kasihan mereka. Dan lu harus melindungi diri lu. Kita gak bisa ngejudge orang-orang kayak gitu. Lalu gak nyelamatin dia waktu dia digebukin kan. Daripada dia mati di situ, what you should do. Apakah kita cuma bisa ngomong doang tapi gak nolong gitu. Jadi I always say kalau sampai lu digebukin, go save yourself, save your kids. Gitu. But and then what? And then at least dia harus bangun hidupnya untuk gedein anak-anaknya ya. But then keep praying for the husband. Kalau suaminya berubah, why not reunite? Banyak kan yang akhirnya nikah lagi atau gabung lagi. Tapi kalau suaminya never change, I would say ambil harga bayar, gak usah nikah lagi. Gitu, gedein anak-anak lu aja. Tapi kalau sampai bisa balik lagi, oh that's perfect gitu. Tapi kalau sampai ngambil keputusan bercerai lalu nikah lagi, man, you have to wait until your past husband pass away. Meninggal, Iya. Gitu. And tell me a little bit about Yayasan Tangan Harapan. Pengharapan, sorry. Ya, Tangan Pengharapan itu aku rintis tahun 2006 akhir ya. Aku sempat tinggal di Bandung, bantuin suamiku pelayanan di Bandung. Terus aku tuh nggak ikut di gereja, cuma ke hari Sunday aja. Nah hari-hari aku tuh kita ditempatkan di sebuah ruko di daerah Dago Pakar, yang belakangnya tuh pembuangan sampah dan banyak anak-anak nggak sekolah di situ. Nah mereka gangguin kita terus tuh, pencet bel, main bola, aduh gangguin anakku. Aku kan bawa baby waktu itu pindah ke Bandung. Januari itu mereka 4,5 bulan, waktu aku pindah ke Bandung itu bulan Juni. Mereka berarti sekitar 10 bulanan ya. Nah mereka kayak ayan gitu karena tidur kaget-kaget. Nah karena aku marah, aku turun ke bawah pengen marahin tuh anak-anak yang ganggu. Tapi kayak ada suara kecil di hati aku bilang gini, Henny kenapa kamu marah? Kenapa kamu gak bangun hubungan? Nah waktu aku buka pintu, aku gak sengaja tuh mulut aku diatur sama Tuhan kali ya ngomong gini, hey kenapa kamu gak sekolah? Bukannya jangan berisik gitu. Terus mereka bilang gak punya biaya teh. Terus aku bilang mau gak belajar bahasa Inggris? Like a very quick, aku mikir kalau dia gak bisa sekolah, gue bisa bantu apa supaya dia bisa cari kerja gitu loh. Dia bilang mau teh. Gue bilang sok atuh kapan? Dia bilang besok. Hah? Ya udah gitu, tutup pintu, bengong gue.
what did I say gitu. Udah akhirnya pakai kayak papan tulis kecil anak-anak buat main-main gitu. Gue ngajarin mereka ABC 1, 2, 3 mulai dari 5 anak. Itu di Ruko Dago Pakar di Bandung. Kalau lu naik ke The Valley sebelah kiri, nomor pertama sebelah musola. Disitulah gue memulai pelayanan gue. Dan gue juga sempat ngajar bahasa Inggris di Lembang di sebuah yayasan lembaga orang gila dan drug addicts. Di situ gue volunteer ngajar bahasa Inggris. Kemudian gue dapet visi, Henny, apa yang orang miskin butuh dalam hidup mereka? Gue jawab makanan atau uang. Terus kayak suara itu bilang gini, bukan. Yang paling mereka butuhkan adalah keluar dari kemiskinan. Kamu harus bantu mereka keluar dari kemiskinan. Terus aku bilang, Tuhan, apa yang aku harus lakukan untuk mereka keluar dari kemiskinan? Terus kayak aku dibimbing bilang gini, kasih mereka keterampilan, supaya dengan keterampilan itu mereka bisa cari pekerjaan yang lebih baik dan bisa mendapat penghasilan yang lebih baik dan memberikan kehidupan yang lebih baik buat keluarga mereka. Dan pesan itu datang lagi, tolong mereka keluar dari kemiskinan. Just for you know, sejak gue balik dari Australia Januari 2006 itu dan gue dapet panggilan Save the Generation, gue tuh doa terus tiap hari, pagi siang malam cuma satu pertanyaan, what do you want with my life? Dan hari itu di Bandung gue dapet jawabannya. Selain anak-anak itu yang gue tolong, eventually Tuhan tuh lagi kerja di hati gue untuk kasih lihat, this is my calling, bahwa gue tuh peduli orang miskin gitu. Nah akhirnya gue mulai antusias banget, gue tulis tuh semua. Akhirnya gue bilang sama suami gue, kita harus bikin yayasan nih buat bantu orang susah gitu. Dan waktu itu gue doa, what should I do gitu. Orang miskin di Indonesia banyak, duitnya dari mana gitu. Dan gue dapat impresi gini, you have to build network, you have to build partnership, and I will make people to help you. I will send people to help you. I will send churches to help you. You have to build network and you have to build partnership. Waktu itu gue dapetnya gitu. Waktu itu masih gak ngerti what should I do ya. Tapi akhirnya gue bilang sama Jojo, gue mau menolong orang miskin nih. Gue semangat banget nih pengen nolong orang miskin nih. What should I do ya? Mulai dari gereja dulu yang Jojo bantu. Gimana kalau gue bikin pelatihan jahit di situ? Gimana kalau gue bikin kelas bahasa Inggris kayak gitu-gitu deh. Nah singkat cerita donatur yang bantuin Jojo di situ, yang ngegaji Jojo nggak setuju dengan ide gue itu. Dia sebenarnya sempat bantuin gue sih, sempat ngasih uang. Jadi dia baru ngerti bahwa gaji kita itu, I cannot mention the amount ya, tapi dari 30%-nya itu gue bantu orang susah di gereja. Wow. Jadi yang nggak bisa beli susu lah, yang nggak bisa bayar sekolah lah, gue kasih. Nah dia baru tahu bahwa 30% gaji itu gue selalu beliin sembako buat jemaat yang susah. Nah akhirnya dia sempat chip in sebenarnya, ngasih gue 10 juta, 50 juta. Nah gue tuh takut banget dipercaya duit orang, padahal duit Australia lebih gede lagi ya kan. Nah tapi aku belanjain itu, aku langsung foto buktinya, aku kirim ke dia gitu. Tuhan tuh lagi training aku skala kecil nih ceritanya. Dan singkat cerita ya, anak-anak yang aku ajarin bahasa Inggris di rumah juga aku kasih makan dari dapur kita sendiri. Nah ternyata that was my calling. Nah orang yang support kita itu minta kita balik ke Sydney buka gereja, which is that's out of the blue. Panggilan kita nggak ke sana. Akhirnya kita pulang, Jojo resign dari gereja itu dan balik ke Jakarta. Dan di Jakarta lah aku memulai pelayanan anak jalanan. Waktu itu ada 1038 anak di 8 titik di Jakarta, di kolong jembatan, di Tanah Merah, di banyak-banyak tempat ya. Kita bikin dapur umum. Aku kerjasama sama salah satu orang dari Pelmas GBI waktu itu, bantuin aku dan aku support dia penuh. Nah, singkat cerita, aku dapat kerjaan dari Joyce Meyer Ministry Amerika yang cari perwakilan untuk Indonesia. Yang akhirnya aku dapat support lebih banyak, about 50 million a month. Wow. Aku bisa bantu anak-anak di Jakarta waktu itu. Dan my ministry kept growing. Akhirnya dari Jojo punya pelayanan keliling, kita cari dana buat bantuin orang sakit, buat bangun sekolah dan lain sebagainya. Dan aku gak nyangka banget ministry itu keep going sampai hari ini. Mungkin udah lebih dari 10.000 anak yang kita bantu sekolahin, kasih makan, dan udah 3 generasi. Karena udah berapa banget ya, dari 2007 ke sekarang. Wow. Iya gitu. Wow, that's impressive. Kita punya 8 sekolah berasrama saat ini. Gila. Benar-benar selamatkan generasi, you're doing it. Yeah, we are doing it. Me and my team. Keluarkan mereka dari kemiskinan, you're doing it. I feel like ini yayasan Tangan Pengharapan ini itu real banget gitu what they're doing gitu. Nggak cuma sekedar
yayasan-yayasanan. Praise God. Kita ada 112 centers, namanya Feeding and Learning Centers di seluruh Indonesia, mulai dari Nias, Mentawai, Kalimantan, Ambon, Halmahera, Papua, NTT, Sumba Timur, Jakarta, Jawa Tengah. Kita punya 112 titik yang kasih makan 9.000-an anak Indonesia saat ini. Dan kita kirim guru setiap tahun ke seluruh Indonesia dan kita gaji mereka. Ada sekitar 250-an guru. Nggak termasuk staf di kantor pusat ya. Nah kita punya 8 sekolah berasrama. Gue dapat visi lagi. Kira-kira tahun 2019 Tuhan nanya gue gini, Henny, apa yang kamu mau lahirkan buat Indonesia? Saya jawab pemimpin. Terus Tuhan bilang gini, lahirkan 1.000 pemimpin buat Indonesia. Bangun 10 sekolah berasrama di Indonesia. Dan sejak hari itu lewatin pandemik, kita udah bangun 8 so far. Kita kuliahin mereka, beasiswain dari SMP sampai kuliah. Udah beberapa lulus sekarang, puji Tuhan. Wow. Udah gue kirim balik ke daerahnya untuk jadi guru-guru juga. Right. Wow, you're really doing something for Indonesia. Jadi God is awesome. Benar-benar padahal tadinya niatnya cuman liburan aja ya di Indonesia guys, tapi tiba-tiba malah terpanggil hatinya untuk melayani Indonesia sebegitunya gitu. So thank you banget. Thank you. Pastor Henny Christianus everyone, and again, gue just want to appreciate your time and thank you banget. Thank you for having me. No, definitely. It's an Thank you honor. for coming. It's very inspiring what you do. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman juga pengen be involved in her ministry, itu kalau misalnya mereka bisa ke Instagramnya kah? Tangan Pengharapan. Tangan_pengharapan. Tangan_pengharapan ya? Iya. Oke. Di situ semua informasi udah ada ya? Yes. Oke. Just go check it out. Atau kalau misalnya lu lagi pengen dimarah-marahin sama Pastor Henny, ya bisa cek Instagram. Atau ini ya, YouTube ya. YouTube ya. Itu dimarah-marahin loh. Kayak dimarah-marahinnya tapi bikin lo sehat gitu. Jadi oke. Hey you guys, sampai ketemu lagi minggu depan dengan tetangga yang tidak kalah luar biasa ya. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. Thank you.